Materi hari ini kita akan membahas mengenai fungsi. Nah, setelah mempelajari bab fungsi, diharapkan teman-teman nanti bisa memahami definisi fungsi, cara menyatakan suatu fungsi, daerah fungsi, banyak fungsi, dan jenis fungsi. Mohon diperhatikan, jadi menyimak penjelasan dari Ibu sambil buka buku ya. Yang pertama adalah definisi dari fungsi. Nah, sebelum kita mempelajari definisi fungsi, kita mempelajari contohnya terlebih dulu. Nah, contohnya ada himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A adalah nama-nama dari mahasiswa, kemudian himpunan B adalah ukuran sepatu. Kemudian dua himpunan ini ada relasinya, ya, ada hubungannya. Rika berelasi dengan 38, Yanti berelasi dengan 38, dan seterusnya. Okay. Dapat diperhatikan bahwa setiap orang ini akan memiliki satu nomor sepatu. Okay. Kan tidak mungkin satu orang punya dua nomor sepatu. Ya, misalkan nih, Fani, kalau pagi ukuran sepatunya 37, kalau malam 40, kan enggak seperti itu ya. Jadi ukuran kan selalu satu ya. Nah, untuk relasi-relasi dengan seperti ini, di mana setiap anggota himpunan, ya, setiap himpunan A dipasangkan hanya satu, jadi dia tidak mendua. Ya, lihat, panahnya hanya satu, ya. Anggota A hanya memiliki satu panah atau berelasi tepat satu dengan anggotanya B. Nah, relasi yang seperti ini dinamakan fungsi atau pemetaan ya. Oke, untuk definisinya suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan suatu relasi yang khusus di mana relasi itu menghubungkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi syarat dari fungsi adalah himpunan A anggotanya hanya punya satu pasangan. Jadi A tidak boleh mendua, lihat, A-nya tidak boleh mendua, tetapi lihatlah B. B misalkan 38, oh dia berpasangan dengan Rika dan berpasangan dengan Yanti. Kalau B tidak masalah, ya, perlu diperhatikan seperti itu. Jadi A-nya itu tidak boleh selingkuh dan tidak boleh jomblo. Nah, kalau mau ngingat-ngingat gampangnya seperti itu. Jadi A-nya itu tidak boleh jomblo, tidak boleh mendua. Apalagi mentiga ya. Jadi hanya memiliki tepat satu pasangan. Seandainya di sini anggota himpunan A, di sini ada lagi misalkan Agus. Agus, tetapi Agus tidak memiliki pasangan. Ya, boleh enggak ini dikatakan suatu fungsi relasinya? Tidak boleh ya, karena Agus tidak memiliki pasangan. Jadi relasi yang khusus seperti itu adalah relasi dinamakan fungsi. Tetapi ketika menjawab pertanyaan nanti jangan bilang seperti ini ya. Fungsi adalah relasi yang menghubungkan anggota A dan anggota B, di mana anggota A tidak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh. Jangan ya, itu hanya untuk ini apa namanya, biar kalian mudah mengingatnya seperti itu. Kemudian, nah, di dalam fungsi ini kita akan menuliskan bentuknya seperti ini. F.2A panah B. Ini dibaca F adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, di mana A-nya dinamakan daerah asal atau ranah atau domain dari fungsi F, dan himpunan B disebut daerah kawan atau korana atau kodomain dari fungsi F. Nah, untuk menyatakan fungsinya, ya, bayangannya, jadi X kan anggota A, bayangannya kan ada di B, bayangannya ditulis dengan F kurung X, bacanya Fx, ya. Lihat tadi di sini X adalah anggota dari domain, bayangannya adalah kalau di sini Y, boleh juga Y-nya ditulis dengan F kurung X, bacanya Fx ya. Artinya bayangan dari X melalui fungsi F, seperti itu. Nah, kemudian X-nya tadi anggota A dan Y-nya anggota B. Boleh juga dinotasikan seperti ini ya. Fungsi F ya, fungsi F
memetakan X anggota A ke Y anggota B. Ya, di mana Y-nya disebut bayangan. Oke, contohnya, contoh 1. Diketahui A anggotanya adalah 1, 2, 3 dan B anggotanya 3, 4, 5 dan 6. F adalah fungsi dari A ke dalam B didefinisikan dengan fx sama dengan 2x ditambah dengan 1. Tentukan bayangan dari 1, 2, dan 3 oleh fungsi f. Caranya adalah kita tulis dulu rumusnya ya. Fx sama dengan 2x ditambah 1. Dia minta bayangan dari 1. Berarti x-nya kita ganti 1. F1. Nah, di sini 2x tambah 1. X-nya diganti dengan 1. Menjadi 2 kali 1 tambah 1 hasilnya 3. Jadi bayangannya 1 adalah 3. Kemudian untuk F2 sama dengan 2 kali 2 tambah 1 hasilnya 5. Bisa teman-teman untuk menentukan nilai bayangannya? Bisa? Atau ada masalah? Mbak Devi Octavia bisa? Bisa, Bu. Oke. Kemudian yang kedua adalah cara menyatakan fungsi. Nanti ada 4 cara menyatakan fungsi. Ada beberapa cara. Di sini yang pertama adalah dengan rumus fungsi ya. Ada 4 cara menyatakan fungsi. Yang pertama dengan rumus fungsi. Nah, rumus fungsi itu apa? Seperti yang Ibu tuliskan tadi nih. Fx sama dengan 2x tambah 1. Itu namanya dengan rumus fungsi. Oke. Tentunya saya rasa teman-teman sangat familiar jika pelajaran matematika mendengar seperti ini. Betul ya, Mas Wahyu ya? Mas Wahyu? Iya, Bu. Oke, coba Ibu dibuatkan 1 rumus fungsi. Wahyunya ada 2 ya di sini. Coba dibuatkan sembarang, rumus fungsi sembarang. Ya, sambil nunggu Mas Wahyu, mungkin ada teman lain yang mau menjawab? Ada Wahyu 283 sama Wahyu berapa tadi NIM-nya yuk? Sama 056. Wahyunya ada 2 ternyata betul. Oke, Mas Wahyu 056 dulu. Coba Bu Ratri dibuatkan fungsi, rumus fungsi. Halo, Wahyu. Ya, Bu. Ya, coba dibuatkan. Kamu bilang nanti Bu yang nulis di sini. Jadi coba buat fungsi. Fx sama dengan Ayo. Nah, Ibu kasih contoh dulu ya. Fx sama dengan misalkan ya x kuadrat ditambah 2. Nah, ini kalau fungsinya kuadrat. Coba Mas Wahyu, Wahyu Tio dulu deh. Wahyu A bingung deh. Wahyu Tio, coba bingung deh Mas Wahyu Tio. Gimana? Coba Mas. Fx sama dengan 5x ditambah 1. 5x tambah 1. Gini ya, boleh ya? Oke, Mas Wahyu A tadi. Mas Wahyu Tio udah jawab. Wahyu A coba. Ayo Mas. 4x tambah 2. Apa? Ngarepe dhisik to. Fx ngono dulu sik to. Fx sama dengan 4x tambah 2. Tambah 2. Oke, boleh ya. Ini boleh juga kurang ya. Misalkan Fx sama dengan
10 dikurangi 5x, nah gitu yuk juga boleh, nggih, macam-macam banyak. Oke. Kemudian cara menyatakan fungsi yang kedua yaitu melalui diagram panah. Teman-teman tentunya masih ingat sekali bentuk-bentuk seperti ini ya. Dulu kelas 7 SMP sudah pernah dibahas. Nah, ini kalau diagram panah berarti kita harus mencari dulu anggota dari domainnya itu akan berpasangan dengan siapa. Ini kalau dari fungsi ini, mohon maaf tadi Ibu hapus dulu ya. Nah, dari fungsi fx sama dengan 2x plus 1, di sini kan dia tidak diketahui anggotanya siapa. Sorry, anggotanya A ditulis, ya di sini. Anggotanya A, ini ditulis ke sini, anggotanya B ditulis ke sini. Caranya seperti itu. Dibuat kurva tertutup, apakah harus bentuknya seperti itu? Enggak. Biasanya bentuknya lonjong kayak gini, ya toh? Boleh juga kamu buatnya begini, juga boleh. Nah, nanti kan ada panah-panah ini toh. Tapi nanti kalau kalian ngajar pakai lope-lope seperti itu, nanti muridnya malah hilang konsentrasi ya. Oke, lanjut. Nah, ketika kita mau menentukan anggotanya A ini akan berpasangan dengan siapa, maka kita perlu menghitung nilai fungsinya. Fungsinya kan tadi fx sama dengan 2x ditambah dengan 1. Nah, kita ganti f1 tadi, seperti tadi ya. 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 3. F2. Nah, artinya F1 sama dengan 3. Berarti ketika X-nya 1, dia memiliki pasangan dengan 3 di B. Bisa dipahami? Kemudian ketika F2, X-nya 2. 2 kali X-nya diganti angka 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 5. Oh, ternyata ketika X-nya 2 akan berpasangan dengan 5. Dan seterusnya, dihitung sampai F5 sampai ketemu 11. 2 kali 5 tambah 1 hasilnya 11. Bisa? Nah, yang punya hubungan diberi panah. Nah, teman-teman biasanya agak lupa nih. Kalian perlu menulis noktah bulat-bulat nih di depan anggota. Nah, noktah itulah yang akan kalian hubungkan dengan noktah di depan anggota kodomain. Bisa ya? Mungkin memorimu udah terhapus yang lama ini. Ini udah lama banget ketika kalian masih ini ciwi-ciwi ya dulu. Kemudian yang ketiga kita menyatakan fungsi dengan himpunan pasangan berurutan. Untuk menyatakan fungsi dengan himpunan pasangan berurutan, kita menuliskan dengan kurung kurawal, kemudian pasangan-pasangannya kita masukkan ke dalam kurung. Nih, contohnya 1,3 masukkan ke kurung, 2,5 masukkan kurung ya. Kemudian antar pasangannya dipisahkan dengan koma. Bisa ya? Nah, terus diperhatikan, misalkan nih ditutupi, kalian akan membuktikan dari himpunan pasangan berurutan ini manakah yang merupakan fungsi, apakah dia fungsi atau tidak. Kalian lihatnya yang depan saja atau yang X saja. X-nya kan dia tidak boleh mendua tadi ya, dan juga tidak boleh jomblo. Lihat, X-nya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata tidak ada X yang berulang. Kalau dia berulang kan berarti punya 2 pasangan, ya kan? Kemudian lihat lagi, apakah semua anggotanya A sudah memiliki pasangan? Oh, ternyata sudah semua. 1, 2, 3, 4, dan 5. Bisa ya? Oke. Kemudian cara menyatakan fungsi yang keempat yaitu dengan menggunakan diagram kartesius. Nah, ini juga sama langkahnya. Kalian tentukan dulu pasangan-pasangannya, kemudian dihubungkan. Yang domainnya kan himpunan A. Kita tulis dalam sumbu X dan kodomainnya kita tulis dalam sumbu Y. Nah, ini X-nya, ini anggota himpunan A dan ini anggota himpunan B. Dan kita hubungkan 1 berpasangan dengan 3. Nah, seperti ini ya. Kalau dia memiliki hubungan, dia diberi noktah. Gitu ya.
Nah, lihatlah bahwa 1 ini tidak memiliki potongan dengan anggota yang lain. 2 juga sama, 3 juga sama. Jadi dia hanya memiliki 1 pasangan saja. Oke, ada pertanyaan untuk cara menyatakan fungsi? Belum? Sejauh ini sudah jelas, Bu. Oke, bagus sekali. Jadi teman-teman silahkan bertanya ya. Jika ada materi yang kalian tidak pahami, boleh Bu, saya mau tanya halaman sekian gitu. Mumpung kita live Zoom. Oke, yuk lanjut kita ke banyaknya fungsi. Misalkan F adalah fungsi dari A ke B dengan A adalah domainnya anggotanya 1, 2, 3 dan B anggotanya A, B. Tentukan semua fungsi yang mungkin. Nah, kita dapat melihat, lihat A-nya anggotanya berapa dihitung? 1, 2, 3. Oh, ternyata NA. NA itu banyaknya anggota A, ada 3. Dan NB adalah banyaknya anggota B sama dengan 2. Jadi banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B. Nah, kita ngecek nih, kita buat gambarnya satu persatu. A anggotanya 1, 2, 3. Nah, ternyata bentuk seperti ini juga fungsi. Yang perlu diperhatikan kan himpunan A. B-nya nggak perlu diperhatikan. Loh, ini B. B kecil tidak memiliki pasangan, Bu. Nggak masalah. Yang dilihat hanya A. Ya, A-nya tidak boleh jomblo dan juga tidak boleh selingkuh. Jadi kemungkinan fungsi dari bentuk seperti ini ada sebanyak 8. Ya. Ini kalau kita tatap muka itu seru. Wah, ini fungsi bukan kayak gitu. Biasanya seperti itu. Tapi ya berhubung ini belum ada kebijakan untuk offline, jadi mohon maaf teman-teman bisa pelajari sendiri nanti. Kemudian, nah, rumusnya untuk menyatakan banyaknya fungsi dari A ke B, lihat, kalau dari A ke B malah dibalik, NB dipangkatkan NA. Tetapi sebaliknya, fungsi dari B ke A, B ke A adalah NA atau banyaknya anggota himpunan A pangkatkan NB. Nah, ini nanti bisa dibuat latihan sendiri. Kan ini gambar dari A ke B ya. Ini dari gambar ini A ke B. Nanti kalian buat B ke A. B ke A berarti buat ya ini. B, ini A, ini B. Ya. Di sini A. A-nya kan 1, 2, 3. Ibu kasih contoh 1 ya. Contohnya gini. Nah, ini fungsi. Kenapa? Setiap anggota B ini memiliki pasangan di A. Nanti kalian buat lagi. Semuanya sampai ada 9. Ya, dibuktikan. Oke, rumusnya jangan sampai kebalik ya. Jadi banyaknya fungsi dari A ke B itu NB pangkatkan NA. Sedangkan banyaknya fungsi dari B ke A malah dibalik NA dipangkatkan dengan NB. Bisa teman-teman? Paham? Paham ya? Saya rasa masih mudah. Kemudian materi berikutnya adalah jangkauan atau range. Namanya banyak ya. Ada jangkauan, ada range, ada daerah hasil dari fungsi. Range adalah himpunan semua anggota daerah kawan atau kodomain yang memiliki pasangan dengan daerah asal atau domain. Jadi range itu kita lihat kodomain ya yang sebelah kanan, tetapi yang hanya memiliki pasangan. Nah, itu disebut daerah hasil. Apakah semua kodomain merupakan daerah hasil? Belum tentu, gitu. Lihat, ini kan kodomain. Kodomainnya kan Ki ya, himpunan Ki anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi range-nya hanya 2, 3, 4 yang memiliki pasangan. Nah, berlanjut ke tadi ya contoh ini. Jadi dari contoh ini kita bisa melihat bahwa P-nya adalah domainnya, anggotanya A, B, C, D, E. Kemudian Q adalah kodomainnya dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tetapi di sini untuk daerah hasilnya bahwa
tampak di sini nggih, bayangannya hanya 2, 3, dan 4. Sehingga himpunan semua bayangan dari P adalah 2, 3, 4. Kemudian himpunan tersebut dapat ditulis dengan F kurung P. P-nya adalah dari domainnya ini ya. Nanti ketika domainnya A, berarti nulisnya F kurung A. Tergantung dari soalnya masing-masing. Begitu ya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Untuk daerah hasil, saya rasa definisinya sudah bisa. Kemudian kita ke contoh 2. Contoh 2 ini sedikit lumayan ya, lumayan tidak sedikit. Lumayan untuk penyelesaiannya. Diketahui fungsi f yang memetakan A dengan domain A ke R didefinisikan dengan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Jika R adalah himpunan bilangan real dan A-nya ini dia tidak disebutkan seperti ini, tidak disebutkan anggotanya, tetapi dia menggunakan menggunakan bentuk seperti ini. Kemudian kita perlu langkah pertama, soalnya belum saya sebutkan, tentukan range dari f atau fx. Kita diminta untuk menentukan range. Nah, untuk menentukan range kita perlu mengurai domainnya terlebih dulu. Jadi dari contoh 2 kita urai dulu. X dia lebih dari negatif 2 dan X-nya kurang dari 4, di mana X anggota himpunan bilangan real. Kita buat garisnya, ya. Kemudian kita lihat X-nya kan berada di antara negatif 2 dan 4. Ya, tetapi dia tidak ada sama dengan, maka di sini dia bolong. Ya. Kalau ada sama dengannya dia buntet pakai hitam bulat. Kemudian kita mengecek pasangan-pasangannya, ya. Untuk menentukan domainnya, apakah teman-teman bingung atau enggak? Daerah asal. Buat ini menjadi garis ini bingung boten? Boten? Oke, jika tidak ada masalah kita lanjut untuk menentukan bayangannya. Kita mulai dari di sini ya, negatif 2 yang paling kecil ya. Kita substitusikan ke fungsi fx-nya. Kan di sini fx di soal ya sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi dengan 3. Jadi kita substitusikan nilainya x kuadrat dengan negatif 2 kuadrat dikurangi 2 dikali x-nya negatif 2 kurangi 3. Hasilnya adalah 5. Ini perlu ketelitian dari teman-teman mahasiswa. Oke. Kemudian f negatif 1 disubstitusikan nilai-nilainya. Kemudian f0 dan seterusnya sampai f4. Jadi kita ngecek x-nya berada di antara ini ya. X yang berada di antara ini. Jadi negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Bisa dipahami? Kemudian setelah itu kita buat tabel pasangannya. Jadi negatif 2 berpasangan dengan 5. Diperoleh dari mana? Ini loh. X-nya ketika negatif 2 pasangannya 5. X-nya ketika negatif 1 pasangannya 0. X-nya ketika 0 pasangannya negatif 3. Nah, seperti itu dimasukkan ke dalam tabel. Nah, berhubung domainnya itu berbentuk interval, maka daerah range-nya dia juga akan berbentuk interval. Nah, untuk menentukan batas range-nya, kita perlu mengecek nilai fx terkecil dan nilai fx terbesar. Nah, dari di sini, dari tabel ini kita bisa melihat bahwa nilai terkecilnya adalah negatif 4. Betul ya? Nah, itu paling kecil. Kita lihat pasangannya. Pasangannya negatif 4, di sini ada keterangannya ya. Nilai terkecilnya adalah negatif 4. Negatif 4 berpasangan dengan 1. Lihat, pasangannya kan 1. Terus kita ngecek, apakah 1 itu anggotanya domain? Oh, ternyata 1 kan berada di sini toh. Oke.
1. Nah, 1 ternyata anggotanya domain. Kalau 1 anggotanya domain, maka pasangannya adalah negatif 4, dia merupakan anggotanya range. Ya, dapat ditulis bahwa 1 anggotanya A, maka negatif 4 merupakan range, merupakan anggota dari range, dari FA. Langkah berikutnya, yang terkecil, sudah paham atau masih bingung boleh tanya? Belum? Belum tanya? Kalau belum, kita lanjutkan nilai yang terbesar. Fx terbesar. Fx terbesar adalah saya pakai kuning, adalah 5. Ternyata 5 ada 2 di sini. Nah, ada di negatif 2 dan 4. Ternyata nilainya ya. Kita cek negatif 2, apakah anggotanya range? Lihat, negatif 2. Oh, ternyata dia masuk bolong. Kalau bolong itu bukan anggotanya. Karena negatif 2 bukan anggotanya A, maka pasangannya 2 adalah, pasangannya negatif 2 adalah 5, berarti 5 bukan merupakan anggota dari range. Dan ternyata 4 juga sama. 4 kan berada di bolong sini toh. Oh, 4 bukan anggota dari domain, bukan anggotanya A. Sehingga pasangannya negatif 5 bukan anggotanya FA. Gitu ya. Jadi 4 tadi bukan anggotanya A, sehingga 5 bukan anggotanya A. Kemudian kita buat garis range-nya. Tadi negatif 4 kan anggota FA, berarti dia bulat hitam. Kemudian 5 bukan anggotanya FA, dia bolong. Oke. Sehingga range-nya berada di sini. Nah, karena range itu adalah bayangan, maka simbolnya bukan lagi X. Kalau X kan anggota domain, di sini simbolnya pakai Y. Jadi FA sama dengan Y sedemikian hingga Y-nya lebih dari sama dengan, karena di sini hitam ya, Y lebih dari sama dengan negatif 4 dan Y kurang dari 5. Dan Y anggota himpunan bilangan real. Anggota R dari mana? Dari soal. Soalnya tuh ini loh. Nah, ini. Ya, kodomenya adalah R. Oke, ada pertanyaan untuk soal ini? Soal ini tantangannya adalah teman-teman mengecek interval dari range-nya. Oke, ada pertanyaan enggak dari teman-teman mahasiswa? Enggak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke jenis fungsi. Ya. Nanti ada beberapa jenis fungsi. Di sini adalah materi pengayaan. Ya. Kita ke jenis fungsi yang pertama, ada fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Definisinya adalah misalkan F adalah fungsi dari A ke B, di mana F disebut fungsi satu-satu, jika dan hanya jika, ini bacanya ya, A kebalik, ini bacanya untuk setiap X1, X2 anggota A, dan X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Atau dengan bahasa mudahnya itu, jika X-nya berbeda, maka pasangannya harus berbeda. Kalau mau digambar, bentar, seperti ini. Nah, misalkan ini A, ini B. Ya, di sini ada X1. Udah nyambung lagi, Nak? Halo?
Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi jika ada X1 dan X2 yang berbeda, maka dia harus punya pasangan yang berbeda. X1 pasangannya Fx1, X2 pasangannya Fx2. Tidak boleh bentuk yang seperti ini. Nah, misalkan nih, nah ini. Pasangannya sama. Kalau gini kan pasangannya sama ya. Berarti kalau yang ibu kotai kuning, nah di sini dia tidak injektif. Tidak satu-satu. Karena dia X-nya beda, tetapi pasangannya sama. Ya. Kalau yang atas dia yang injektif. Yang ini injektif. Gambarnya ditambahi biar kamu paham. Ya. Oke. Kalau begitu Ibu lanjut. Mbak Lela di tempat enggak ini 074? Lela? Oke, Mbak Lela enggak. Nah, nanti ada dua soal di sini ya. Misalkan fungsi F mendefinisikan fungsi F itu memetakan R ke R didefinisikan dengan Fx sama dengan X kuadrat. Nah, dibuktikan bahwa F bukan fungsi satu-satu. Mengapa? Nah, karena kalau dia fungsinya fungsi kuadrat, ya, misalkan nih, kalian mau mencari, ada di sini, coba dicarikan Bu Ratri. Ini dari A ke B. Carikan bahwa ada suatu bilangan jika dikuadratkan akan hasilnya akan sama di sini. Coba siapa yang bisa? Ada dua bilangan yang berbeda tetapi ketika dikuadratkan hasilnya sama. Kan di sini fx-nya x kuadrat. Coba dicari siapa yang bisa, silahkan unmute ya. Dua bilangannya beda tetapi dikuadratkan hasilnya sama. Apa yang bisa? Ada enggak yang bisa? Mbak Norma? Bisa enggak? Dua bilangan beda dikuadratkan hasilnya sama. Enggak nemu? Bilangan yang kecil-kecil aja, jangan mikir yang ratusan. Siapa contohnya? 1 dan -1. Jika dikuadratkan kan hasilnya 1 toh. Ya kan? Nah, ternyata X kuadrat ini tidak memenuhi fungsi satu-satu. Mengapa? Ada satu, kalian tidak usah nyari contoh banyak ya, nanti nemu 2 dan -2 boleh ya. Tetapi cukup tunjukkan satu saja. Kalau kalian sudah menunjukkan satu, dia tidak merupakan fungsi satu-satu, maka terpenuhi bahwa fx sama dengan x kuadrat bukan merupakan fungsi satu-satu. Nah, untuk ini nanti bisa di yang B, bisa kalian buat sendiri ya untuk pembuktiannya. Kemudian jenis fungsi yang kedua adalah fungsi surjektif atau fungsi kepada atau onto ya, bukan onto ya, tapi bacanya onto. Definisinya adalah misalkan F adalah fungsi dari A ke B, maka fungsi F disebut fungsi kepada jika dan hanya jika range F atau range F itu sama dengan codomain atau FA sama dengan B. Maksudnya gimana? Di sini codomainnya harus merupakan range. Artinya codomainnya harus punya anggota semuanya. Oke. Kalau ada gambar seperti ini misal. Nah, kalau ini surjektif atau bukan?
kalau bentuknya begini? Surjektif atau bukan? Tadi fungsi surjektif itu kodomainnya harus memiliki anggota semuanya. Kalau gambarmu kayak gini, ini surjektif atau bukan? Bukan. Bukan ya. Mengapa bukan? Karena salah satu kodomennya tidak memiliki pasangan. Oke, bagus. Karena ada satu anggota kodomen yang tidak memiliki pasangan. Ya, padahal syaratnya adalah range-nya adalah kodomain. Jadi semua yang ini ya syaratnya adalah kodomain tidak boleh jomblo. Seandainya begini boleh enggak? Nah, kalau tak tambahi satu. Hapus dulu deh. Gambar lagi aja. Kalau gini boleh enggak? Ini surjektif atau enggak? Gambar kedua. Iya. Iya. Surjektif ya. Dia tidak ada syarat kodomennya harus setia. Kan enggak ada toh? Boleh toh kodomennya mendua. Oke. Ini surjektif. Nah, terus ada satu fungsi lagi, dia dinamakan fungsi satu-satu kepada atau fungsi bijektif atau bijection atau namanya korespondensi satu-satu. Dia fungsi ini memiliki sifat fungsi injektif dan fungsi surjektif. Nah, jadi dua sifat di awal tadi, dua jenis fungsi ya. Dia juga injektif tetapi juga surjektif. Memiliki dua sifat itu maka fungsinya dinamakan bijektif atau korespondensi satu-satu. Oke, artinya apa? Nah, dia setiap anggota A ya, domainnya A memiliki pasangan yang berbeda di B. Jadi kalau yang ini, nah yang surjektif yang barusan Ibu gambar, ini bijektif atau enggak? Tidak ya, karena ini lihat, kan ada anggotanya A memiliki pasangan yang sama toh. Nah, makanya dia tidak bijektif. Kalau contoh gambar yang bijektif tuh kayak gini. Ini kok meh bodoh. Bentar, saya ganti yang merah aja. Nah, kalau bijektif ya. Bijektif dia kan memenuhi ini, coba lihat. Harus memenuhi injektif. Injektif kan ini. Setiap X berbeda harus memiliki pasangan berbeda, gitu. Nah, untuk surjektif semua anggotanya kodomen harus memiliki anggota. Gambari gimana? Gambari ya gini aja. Nah, gini. Ini sudah bijektif, ya. Syaratnya kodomain dan domainnya tidak boleh jomblo, harus punya pasangan semuanya dan pasangannya beda-beda. Oke, bisa ya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi satuan. Fungsi satuan ini didefinisikan sebagai fx sama dengan x atau bayangannya adalah dirinya sendiri. Fx sama dengan x, ya. Bayangan dari X adalah dirinya sendiri. Ya. Nih, contohnya adalah Fx sama dengan X. Nah, apa disuruh gambar, nanti kalau mau digambar di grafik ya, kalau Fx sama dengan X berarti F1 pasangan, dia kan 1. F2 sama dengan 2, berarti kan ini 1,1 gitu. 2,2. Kalau digambar nanti grafiknya bentuknya seperti ini. Nanti kalian coba ya, gambari grafiknya harus bagus. Nah, kayak gini. Ini grafik fungsi fx sama dengan x.
Kemudian apakah F fungsi satuan? Iya. Kenapa? Karena memenuhi syaratnya tadi Fx sama dengan X. Apakah F fungsi satu-satu? Coba dijawab, dipikir coba. Apakah F itu injektif atau tidak? Apakah setiap X yang berbeda akan memiliki pasangan yang berbeda? Jawabannya gimana kira-kira? Ada enggak ini anggota X itu yang mendatar ya? Ini adakah yang memiliki dua pasangan di sini? Ini X-nya. Ada enggak pasangannya? Kira-kira dia satu-satu atau enggak? Setiap X berbeda punya pasangan yang berbeda? Coba Mbak Aprilia 070 diberikan argumennya. Gimana Mbak Aprilia? Menurutmu gimana? Satu-satu atau tidak? Satu-satu, Bu. Kenapa, Nak? Karena setiap efeknya itu bayangannya kan dirinya sendiri, jadi tidak ada yang sama. Oke, setiap X, ya, Ibu perbaiki ya, mohon maaf ya kalimatnya. Setiap X memiliki pasangan yang berbeda. Setiap X berbeda memiliki pasangan yang berbeda. Ya. Bayangannya adalah dirinya sendiri. Tentunya kan tidak mungkin X yang lain akan memiliki bayangan yang sama dengan X sebelumnya. Gitu ya. Kemudian yang D, apakah F merupakan fungsi kepada? Apakah dia surjektif? Kita lihat lagi, surjektif artinya apa? Surjektif artinya semua anggotanya range adalah codomain. Nah, lihat range-nya sumbu Y di sini. Sumbu Y adalah range. Apakah setiap sumbu Y ini ada pasangannya dengan X? Apakah semua Y ini merupakan daerah hasil? Dipikir coba. Apakah pasti punya pasangan? Dilihat ya, ini kan padat sekali ya. Saya pasti punya pasangan ya nak ya. Gitu? Paham enggak maksudnya? Garis ini kan gini. Misalkan kita ambil di sini. Diambil ke kanan. Terus ke bawah. Nah ini kan pasti punya pasangan. Semuanya kan ada pasangan ya. Jadi F yang untuk jawaban yang D ya, F merupakan fungsi kepada karena range-nya adalah codomain. Gitu nggih. Nanti jawaban-jawaban kita bisa kalian tuliskan di bukunya teman-teman masing-masing nggih. Jadi kayak Bu Ratri nulis gambar-gambar gini kalian bisa tambahkan. Oke. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir ya, adalah fungsi konstan. Fungsi konstan di sini jika dan hanya jika F hanya memiliki jangkauan F hanya satu anggota. Jadi coba kita lihat ya. Fungsi F memetakan R ke R didefinisikan oleh Fx sama dengan 3. Ibu mau tanya, kalau misalkan F0 pasangannya 0 akan memiliki pasangan siapa? Mbak Nur Aini coba. 0 pasangannya siapa Mbak Nur Aini? Halo? 0 pasangannya siapa? Ibu kasih pancingan deh. X-nya Fx sama dengan 3. Kalau F0 sama dengan 3. Yuk Mbak Nur Aini coba. Kalau F1 sama dengan berapa sayang? 3, Bu. 3. Oke. Kalau F2? Coba Mbak Alfi 051. Berapa Mbak Alfi? Mbak Alfi di unmute sayang. Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa dijawab. Berapa? 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 Alfi? 5 atau tidak? 5. Ibu tulis dulu, kita cek nanti ya. Mbak Tia 068. F3 berapa Mbak Tia?
3. Oke, Mas Wahyu A. F4 berapa? 4. Oke. Sekarang dicek. Saya berhenti sampai 4 dulu ya, F4. Dicek apakah ada yang salah atau sudah betul semua. Ini sambil kalian nulis juga ya. Wajib dilihat entok. Mbak Ulin 079. Gimana Mbak Ulin, setuju dengan jawaban ini semuanya, Nak? Masih kamu mute, sayang. Dipencet unmute. Mbak Ulin setuju enggak? Kurang setuju, Bu. Yang mana? Yang F2. F2. Harus F2 sama F4. F2 harusnya berapa, Nak? 3. F2 harus 3. Kenapa kok begitu? Karena Fx sama dengan 3. Karena Fx sama dengan 3. Oke. Lagi ada yang tidak setuju lagi? Yang mana? Mbak, malah hilang. Oke, tak ganti Mbak Naja 048. Mbak Naja 048. Iya, Bu. Gimana? Kamu setuju dengan semua jawaban ini, Nak? Yang Alfi, Bu, tadi. Yang mana? Saya lupa namanya tadi. Ini yang nggak setuju nomor berapa? Yang F berapa? Fx sama dengan yang F2 sama dengan 5. Oke, nggak setujunya mau diganti berapa? 3. 3. Ada lagi? Sama F4. F4 harusnya sama dengan berapa, Nak? 3. 3. Mengapa demikian, Mbak? Karena Fx sama dengan 3. Karena Fx sama dengan 3. Lihatlah teman-teman mahasiswa, Fx sama dengan 3 ya. Di sini tidak ada penggantinya X ya, fungsi ini. Kan dia tidak ada variabel toh setelah 3 ya. Berarti berapapun nilai X-nya, mau F100 nilainya tetap 3. Mau F negatif 5 nilainya juga 3. Sorry, bayangannya 3. Kalau mau menggambar, lihat yang A, dia kan diminta gambar toh. Nah, kalau mau digambar, gambarku kok elek. Nanti kalau teman-teman gambar harus pakai penggaris ya. Nah, gini ya. Berapapun nilai X-nya, ya tadi bayangannya adalah 3. Fx kan bayangan toh. Bayangannya adalah 3. Jadi kalau mau digambar berarti di sini. Nah, gini. Ini Fx sama dengan 3. Di sini angkanya 3. Ya. Ini X, ini Fx. Jadi berapapun nilai X-nya, ya, nilai X-nya berapapun. Nah, misalkan nih, kita mau buat di sini 1, di sini 2, 1 berpasangan dengan 3, 2 berpasangan dengan 3, 3 berpasangan dengan 3, kan gitu toh? 4 berpasangan dengan 3, negatif 1 dengan 3, dan seterusnya. Gitu nggih? Ini gambar grafiknya. Kemudian pertanyaannya apakah F fungsi konstan? F-nya fungsi konstan atau enggak? Kita lihat ke definisinya. Definisinya adalah jangkauannya hanya satu anggota. Nah, lihat. Apakah dia hanya satu anggota? Ya atau enggak? Iya toh? Jadi kan hanya 3. Nih, berapapun nilai X-nya, bayangannya hanya 1 toh? 3 bayangannya. Bisa dipahami teman-teman mahasiswa? Saya rasa mudah. Teman-teman silahkan
untuk menggambar ini. Kemudian nanti ada latihannya. Latihannya ada banyak soal, tetapi teman-teman yang wajib dikumpulkan hanya nomor 1, 2, 3, dan 4. Kalau misalkan mau dilengkapi semuanya, malah lebih baik. Oke. Dari Bu Ratri cukup. Ada yang mau ditanyakan teman-teman mahasiswa? Tidak ada. Silahkan diamati ya untuk sunan. Kalian ada deadline jam dan harinya. Silahkan dikerjakan latihannya. Jangan sampai melebihi deadline. Ya. Usahakan dikerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Ya. Jika ada pertanyaan, kalian kurang jelas mengenai bunyi soalnya, teman-teman bisa gunakan grup WhatsApp untuk menanyakan kepada Bu Ratri. Gitu ya. Ada yang mau bertanya enggak? Kalau tidak ada, saya cukupkan kuliahnya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa. Kuliahnya belum selesai ya, kita lanjut latihan mandiri dan silakan akses sunan. Terima kasih. Kita berdoa dulu sebelum saya end Zoom-nya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Cukup? Terima kasih teman-teman. Ibu mohon maaf jika di dalam menyampaikan banyak kekurangan, banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.